Yang dimaksud dari tetani yaitu kontraksi otot yang tidak normal dan rasa sakit pada otot-ototnya dikarenakan metabolisme yang tidak normal akibat kurangnya kalsium. Halo sahabat kicauania, masih bersama saya di video berbagi pengalaman seputar burung. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang banyaknya manfaat penjemuran. Sebab segala makhluk yang ada di bumi ini tentunya sangat membutuhkan penjemuran. Begitupun dengan burung terucukan yang kita pelihara ini teman-teman. Karena penjemuran di pagi hari ini selain mendapatkan vitamin D, di samping itu sinar matahari di pagi hari juga memiliki sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet ini berguna untuk mendukung kehidupannya teman-teman. Karena burung yang hidup tanpa adanya penjemuran itu akan tumbuh secara abnormal, yaitu cepat mati teman-teman. Maka dari itu, sebelum hal ini terjadi, maka lakukanlah penjemuran untuk burung terucukan yang kita pelihara secukupnya, agar burung terucukan yang kita pelihara selalu sehat dan mendongkrak kegacorannya teman-teman. Karena hal yang paling utama yang diinginkan dalam memelihara burung terucukan ini yaitu dalam segi kicauannya. Tanpa adanya segi kicauan, gak mungkin teman-teman memelihara burung terucukan. Oleh sebab itu, syarat yang pertama agar burung terucukan ini gacor adalah kesehatannya teman-teman. Karena burung terucukan yang sehat adalah peluang besar agar burung terucukan mampu mendongkrak kegacorannya. Maka dari itu, salah satu kondisi agar burung terucukan ini tetap sehat adalah mendapatkan sinar ultraviolet. Dan sinar ini akan membantu memproduksi vitamin-vitamin di dalam tubuhnya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman misalnya hobi dengan beternak, maka jangan lupa untuk tetap menjemur burung peliharaannya. Karena fenomena ini telah secara tepat diteliti dari intensitas pencahayaan, dari pakannya, dari temperaturnya, dan kondisi lain yang mempengaruhi insting perkawinan dan kesuburannya teman-teman. Nah, jadi hal ini adalah pengaruh yang utama ya dalam segi kicauannya ataupun dalam peternakan teman-teman. Karena dalam suatu hasil penelitian yang meneliti fungsi pencahayaan dibanding dengan stimulus kesuburan. Jadi penjemuran ini walaupun kelihatannya biasa saja, tapi penjemuran ini sangat penting sekali teman-teman. Oleh sebab itu, burung yang hidup di alam bebas pada saat musim semi itu akan memuncak insting perkawinannya. Begitupun dengan burung terucukan yang kita pelihara ini teman-teman. Nah, sekarang bagaimana sih sinar matahari mempengaruhi burung terucukan kita? Perlu kita ketahui bahwa semakin kita sering melakukan penjemuran di pagi hari untuk burung terucukan yang kita pelihara, maka akan berpengaruh positif untuk kicauannya dan juga untuk kehidupannya teman-teman. Makanya banyak ya yang memelihara burung terucukan tapi malas bunyi, kurang gacor, loyo, sering diam, kurang gairah, dan kurang birahi. Sebenarnya salah satunya ini dia teman-teman penyebabnya, yaitu kurangnya penjemuran. Hal yang seperti itu menunjukkan bahwa adanya kekurangan kalsium walaupun pakannya mengandung kalsium yang cukup teman-teman. Nah, salah satu dari tanda-tanda kekurangannya yaitu dari tanda-tanda hipokalsemia atau kekurangan kalsium. Dari tanda hipokalsemia adalah meningkatnya kolesterol dalam darah. Makanya ada kan di luar sana sering kita lihat burung terucukannya loyo terus malas bunyi. Ya itu dia sebenarnya teman-teman, tanda-tanda hipokalsemia akibat dari kurangnya penjemuran ini teman-teman. Lalu di samping itu juga ada rasa ketakutan yang berlebihan.
Nah, ini adalah rasa ketakutan yang tidak normal, teman-teman. Burung akan selalu merasa khawatir yang berlebihan, jadi sehari-harinya selalu kebanyakan diam, jadi kurang aktif, teman-teman. Lalu selain daripada rasa ketakutan tadi, di samping itu juga ada yang dinamakan tetani. Nah, yang dimaksud dari tetani yaitu kontraksi otot yang tidak normal dan rasa sakit pada otot-ototnya dikarenakan metabolisme yang tidak normal akibat kurangnya kalsium, teman-teman. Makanya sering kita lihat juga di luar sana kan, ada burung terucukan kurang gacor, kurang gairah, dan juga kurang birahi. Nah, itu dia teman-teman, salah satu kendalanya yaitu kurangnya penjemuran ini, teman-teman. Jadi kesimpulannya, sinar ultraviolet ini sangat dibutuhkan sekali ya. Selain daripada yang sudah saya jelaskan tadi, di samping itu juga penjemuran ini juga mampu memberikan pengaruh positif atas kelenjar-kelenjar dalam tubuhnya, teman-teman. Salah satunya yaitu kelenjar gondok. Nah, kelenjar gondok ini mampu mengendalikan banyaknya fungsi-fungsi penting di dalam sistem burung, teman-teman. Karena kelenjar gondok mampu mengendalikan bagaimana dan kapan kelenjar lain berfungsi, maka sehubungan dengan hal itu, jika kita malas-malasan menjemur burung terucukan, akibatnya dia akan mengalami kekurangan yodium atau hipotalamus, teman-teman. Hal ini juga berpengaruh pada pertumbuhan bulu burung. Jika ada masalah dengan hipotalamus, biasanya terlihat bulunya kurang indah atau kusam, teman-teman. Lalu di samping itu ada kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal ini mampu mengendalikan proses pertumbuhan pada bulunya, seperti reproduksi dan proses ganti bulu. Namun, kelenjar pineal ini akan berfungsi normal kalau kita lakukan penjemuran untuk burung terucukan, teman-teman. Makanya saat saya membuat video merawat burung terucukan dorong ekor, itu saya menganjurkan untuk dijemur, karena ini dia fungsinya, teman-teman. Saya berpatokan pada ilmu pengetahuan ini. Nah, di sini teman-teman, ternyata banyak ya manfaat penjemuran ini, teman-teman. Kalau saya bilang sih ini udah kayak efek dewa ya. Efek dari segala efek. Karena hampir rata-rata keluhan burung terucukan kena semua di pembahasan ini, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita mengerti ya betapa pentingnya arti penjemuran. Semoga dengan adanya video ini kita bisa lebih rajin lagi dalam melakukan penjemuran untuk burung terucukan kita. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sahabat kicau mania.